Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kemarin kita sudah selesai membahas akidahnya Majusi. Jadi Majusi itu dia adalah istilah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa ilah itu, Tuhan itu ada dua minimalnya, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Nah ini kemarin sudah mereka itu punya alasan dan alasannya sudah dibantah. Jadi kita harus tahu kenapa kita tidak jadi mereka, ya harus tahu kesalahan mereka begitu, supaya tidak jadi taklid. Nah sekarang akidahnya Nasrani dan penjelasan kerusakan akidahnya Nasrani. Nah, itu orang Kristen di Indonesia nggak mau dibilang Nasrani itu. Wa amman nasara ahlakahumullahu ta'ala. Adapun orang-orang Nasrani semoga Allah membinasakan mereka. Bahasanya gitu. Fa innahum lama. Itu bahasanya Musa Sanusi udah. Pak Ino, biarin orang Indonesia nggak ngerasa Nasrani kok. Mereka itu merasanya Katolik sama Protestan, ya. Karena menurut mereka itu Nasrani itu dia sekte sesat dari Kristen gitu, kata mereka itu. Jadi Nasrani itu sekte sesat. Jadi kalau misalkan kita bilang mudah-mudahan Nasrani celaka, mereka nggak ngerasa itu. Jadi udah mah sesat, itu nanti disesatkan lagi gitu. Jadi disesatkan sama yang sesat. Fa innahum lamma ra'au tawaqqufal fi'li fi syahidi karnabati zar'i wa wujudi thamari wa nahwihima ala ta'addudil mu'athiri qalu ta'ala Allahu an qaulihim al ilahu murakkabun min thalathati aqanim wa hiya uqnumul wujud wa uqnumul ilmi wa uqnumul hayat wa hakamu 'alaiha bi annahum alihatun thalathatun ma'a annaha sifatun. Nah, Nasrani ini mereka punya i'tiqad karena apa yang kita saksikan ini berbeda-beda, jadi kualitasnya berbeda-beda tuh. Pohon beda-beda kan, ada yang berbuah, buahnya berduri, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Hewan-hewan juga begitu. Nah, karena mereka melihat ini ada perbedaan, maka ilahnya pun berbeda-beda. Nah, alilahu murakkabun min thalathati aqanim, maka mereka itu berkata bahwa Tuhan itu dia tersusun dari 3 uknum. Yang kemarin kita bahas 3 persona itu. Nah, yang pertama itu uknumul wujud, yang kedua uknumul ilmi, yang ketiga uknumul hayat. Yang pertama itu apa? Wujud, yang kedua ilmu, yang ketiga hayat. Nah, dan mereka menghukumi yang ketiga ini dia adalah ilah, tapi yang 3 ini dia sifat begitu. Makanya mereka bilang 3 adalah 1, 1 adalah 3. Nah, kalau kita itu kan sifat 20 itu yang 20-nya ini sifat. Ya. Kalau misalkan sifat Allah tidak terbatas, yang tidak terbatasnya itu sifatnya, bukan Tuhannya. Tuhannya 1, sifatnya tidak terbatas begitu. Nah, Nasrani ini Tuhannya 1, sifatnya 3.
Tapi yang 3 ini dia Tuhan semua. Nah, jadi itulah mereka itu mengatakan 3 itu 1, 1 itu 3. Makanya kita nggak bakal paham. Summa qalu ma'adzalika innama majmu'u tsalatsah ilahun wahidun. Jadi meskipun mereka itu 3, tapi mereka itu 1. Nah, kalau misalkan mereka itu 3, ya udah 3 aja gitu ya. Ini kan masih bisa difaham gitu. Kalau 1 ya 1, sudah itu masih bisa difaham. Tapi kalau 3 itu 1, 1 itu 3, bingung kita. Fajama'u baina naqidaini wahdatin wa kathratin. Maka di situ di dalam pikiran mereka itu sudah ada yang namanya kontradiksi. Nah, saya kemarin dengar tuh pendetanya Nasrani itu, pendetanya Kristen. Ini nggak tahu Katolik atau Protestan dia. Cuman kayaknya sih Protestan kayaknya. Nah, dia itu berkata seperti ini. Teologi Nasrani itu tidak illogical. Jadi tidak illogical. Illogical itu kan tidak masuk akal ya. Nah, kalau logik itu kan dia masuk akal. Ciri-cirinya illogical itu sesuatu ini dia kontradiktif. Nah, jika dia kontradiktif maka dia illogical. Ya, misalkan A dan bukan A itu bersatu dalam satu keadaan. Nah, mereka itu bilang yang namanya akidah atau kepercayaan ideologinya Nasrani itu bukan illogical tapi beyond logic. Jadi mereka punya bahasa baru, yaitu melampaui logika. Jadi bukan tidak logis tapi melampaui logika. Nah, itu doktrin yang mereka berikan kepada para penganut Trinitas. Karena mereka pun sadar itu memang tidak logis. Begitu. Itu tidak logis. Cuman mereka membuat istilah sendiri, istilahnya beyond logic. Nah, kalau kita bilang seperti ini, perkara itu imma logis atau tidak logis. Tidak ada yang ketiga. Karena sesuatu itu dia hanya terbatas kepada 2 saja, imma A atau bukan A. Jadi apakah dia itu logis atau tidak logis. Nah, nanti beyond logic ini dia mau masuk ke mana? Mau masuk ke logik apa mau masuk ke illogical? Tidak logik. Nah, itu berarti sudah tidak logis gitu. Ya, kita itu memasukkan yang mereka katakan beyond logic, kita tetap memasukkan itu kepada illogical, kepada tidak logis. Nah, jadi ketidaklogisan ini dia menjadi menjadi bukti bahwa sesuatu itu salah. Karena sesuatu yang tidak logis itu tidak akan bisa terjadi. Summa qalu ma'adzalika innama majmu'u tsalatsati ilahun wahid fajama'u baina naqidaini wahdatin wa kathratin wa ja'alu dzata tatarakkabu min mujarradi ahwalin la wujuda laha aw wujuhin wa i'tibaratin la tujadu illa fil adhan wa dzalika ghairu ma'qulin li aqilin. Jadi pada akhirnya apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka iktikadi itu hanya ada di dalam pikiran mereka saja, tidak ada di dalam kenyataan. Seperti kalau misalkan kita sekarang mengatakan 1 + 1 sama dengan 4, itu hanya ada di dalam pikiran kita saja. Kenyataannya kita tidak akan pernah menemukan 1 + 1 sama dengan 4. Kenyataannya kita tidak akan pernah menemukan itu. Nah, konsep Tuhan bahwa yang satu ini 3, ya. Jadi nanti misalkan kalau dikatakan yang menciptakan langit bumi siapa? Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Berarti kan Tuhan itu bukan firman. Firman itu bukan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan itu menebus kesalahan umat manusia dengan anaknya. Nah, berarti kan anaknya pun bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan alam melalui firman-Nya. Nah, firman-Nya ini bukan Tuhan dia. Bukan Tuhan itu sendiri, maksudnya begitu. Itu sesuatu yang lain. Karena kalau melalui firman-Nya berarti firman-Nya itu bukan Tuhan-Nya. Tapi kita tidak bisa mengatakan, kata mereka itu, bahwa firman ini bukan Tuhan. Karena firman itu dia adalah Tuhan. Dan Tuhan ini mengirim anaknya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan anaknya ini dia bukan Tuhan yang menciptakan alam, bukan. Tapi dia juga bukan dirinya. Nah, itu kan cuma hidup di pikiran mereka saja. Kenyataannya kita tidak akan pernah menemukan hal seperti itu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Nah, makanya kalau kita itu di agama Islam, bukan agama Islam ya, kenyataan yang sebenarnya yang menciptakan ya Allah, yang mengampuni ya Allah, yang memasukkan orang ke surga ya Allah, semuanya itu berpusatnya di Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang satu.
Jadi ini monoteistik yang murni, itu adanya di agama Islam. Tsumma za'amu aidan anna uknumal ilmi minha wa yusamma al kalimah ittahada bina suti Isa ay jasadihi fakana ilahan bisababi dzalika. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah jasad yang baru. Jelaslah tidak akan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah ada beserta adanya Tuhan. Jelas tidak akan ada yang mengatakan seperti itu. Karena Nabi Isa itu dilahirkan dari Siti Maryam, semua orang juga tahu itu. Nah, cuman kenapa mereka mengatakan bahwa Isa ini Tuhan? Karena mereka itu punya itikad bahwa ilmu yang ada pada Tuhan itu pindah kepada Nabi Isa. Jadi uknum itu, karena itulah Isa menjadi Tuhan. Wahtalafu fi mana ittihadil kalimati bihi. Nah, nanti Imam Sanusi itu menjelaskan apa ya sebetulnya itu. Kalau buat kita yang kadang-kadang untuk memahami sifat Allah aja bingung, lah ngapain kita ngefaham orang-orang Nasrani gitu. Ngapain kita itu paham itikadnya Nasrani kalau kita sendiri masih bingung sama itikadnya kita. Nah, cuman ini harus dibahas karena ini termasuk kesalahan di dalam berpikir, ya. Dan kesalahan di dalam berpikir ini harus dipelajari supaya kita tahu kenapa kita tidak menjadi bagian dari mereka, begitu. Wahtalafu fi ma'na ittihadil kalimati bi faminhum man fasarahu bi qiyamil kalimah bihi kama yaqumul aradu bil jauhar wa hada yujibu mufaraqatahu li dzatil jauhar. Ya sudahlah. Jadi ala kulli halin perkataan orang-orang Nasrani ini tidak bisa difahami oleh akal, karena kalau kita mau membandingkan gitu ya. Ini pernah ada orang Nasrani namanya siapa ya? Pendeta siapa itu namanya? Bambang apalah gitu, saya lupa. Dia itu belajar akidah 20, Pak Haji. Belajar akidah 20. Dia bilang kayak gini. Kalau orang Islam bilang orang Kristen itu akidahnya membingungkan, orang Islam pun akidahnya membingungkan. Kenapa? Katanya Allah itu satu, tapi punya 20 sifat. Tapi yang 20 ini bukan Tuhan. Bingung, ya udah, kalau kita udah masuk teologi nggak ada yang bingung, katanya semuanya juga bingung. Nah, kan kalau misalkan kita bilang seperti ini ya, nanti orang Nasrani tanya lah sama kita itu, ada Tuhan, ya, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini ada yang bilang Tuhan Ibu. Jadi mereka pun berbeda pendapat, ada sektenya. Ada sekte yang ketiga ini adalah Ruhul Kudus, ada sekte yang ketiga ini Tuhan Ibu. Nah, kita nggak mau ngomong yang mana, pokoknya ada 1, 2, 3 begitu. Nah, kalau kita tanya sama mereka, 1, 2, 3 ini 3 entitas atau 1 entitas? Mereka akan bilang 3. Karena Tuhan ini yang menciptakan alam, dia bukan Yesus, bukan. Iya kan? Dan Yesus ini dia bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dia bukan Tuhan Bapa, bukan. Tapi ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Dan itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah, itu pikiran mereka. Jadi kita itu bingung ya. Kita gimana maksudnya? Kalau kita nggak gitu. Kalau kita itu gini, Allah itu satu, sifatnya tidak terbatas. Ya. Dan yang tidak terbatas ini bukan Tuhan, tapi sifatnya Tuhan. Dan yang tidak terbatas ini, kalau misalkan kita lihat yang tidak terbatas, misalkan dia ada sifat, contohlah ilmu, hayat, sama lah, ini 3 nih, ilmu, hayat, sama. Apakah sifat ilmu ini sifat hayat? Bukan. Apakah sifat hayat ini sifat sama? Bukan. Apakah sifat sama ini sifat ilmu? Bukan. Nah, apakah sifat hayat ini Tuhan? Bukan. Apakah sifat ilmu ini Tuhan? Bukan. Apakah sifat hayat ini Tuhan? Bukan. Lah, kita begitu. Yang Tuhannya siapa? Allah, sang pemilik sifat-sifat itu. Nah, dan kita pun mengatakan, atau kalau gitu mah ada sama, atau 20 di dalam 1, 1 di dalam 20.
Kalau mereka bilang seperti itu, kita bilang enggak. Karena bilangan ya, itu kenanya ke zat bukan ke sifat. Ya, sekali lagi ya, bilangan itu kenanya ke zat bukan ke sifat. Makanya kalau kita misalkan beli mangga nih, beli mangga. Mangga itu kan sifatnya banyak. Ada hijau, ada manis. Kalau dia masih muda keras, ya kan, asam. Itu kan sifatnya apa? Mangga. Kalau kita beli mangga satu, itu kita dapat semua sifatnya enggak? Dapat. Dan sifatnya apakah banyak atau cuma satu sifatnya mangga itu? Dan apakah kita bilang bahwa mangga itu banyak? Enggak, kita tetap bilang mangga itu satu. Nah itu kita tuh, tauhid asli. Kalau mereka enggak, Nasrani itu. Jadi ini satu, yang A bukan B, yang B bukan C, yang C bukan A. Cuman ini bukan tiga, ini satu. Karena yang A ini seutuhnya Tuhan, yang B ini seutuhnya Tuhan, yang C ini seutuhnya Tuhan. Yang bukan Tuhan yang berbeda, itu Tuhan yang satu. Tapi dia hanya menjadi persona di dalam tiga persona, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Kata kita tiga ya? Enggak, satu. Makanya itu kita nah kita bilang nggak masuk akal. Coba nanti lihat di YouTube itu penjelasan tentang Trinitas. Yang menjelaskan itu bilang Trinitas ini membingungkan, tapi kok harus difahami. Maksudnya kok kenapa harus diyakini? Mereka pun bilang ini membingungkan. Mereka yang bilang sendiri itu. Nah makanya mereka bikin istilah lain. Kalau kita kan bilang nggak logis. Nah mereka bilang istilah mereka. Nah itu mereka membuat istilah baru supaya terdengar yang Trinitas ini terdengar tidak enak di telinga gitu kan. Kalau nggak logis kan nggak enak di telinga kan. Makanya mereka bikin istilah baru apa? Beyond logic. Dia sudah melampaui logika. Makanya keimanan itu tidak bisa dilogikakan dan dia hanya bisa diterima saja sebagai keimanan. Nah kita bilang ya sudah, berarti kalau gitu logika sudah tidak dipakai, begitu. Mau beyond logic, mau illogical, berarti logika sudah tidak dipakai. Makanya agama Nasrani ini adalah agama buat orang-orang yang mau menghilangkan akalnya. Agama yang mau menghilangkan akalnya. Kita bilang kalau mau menghilangkan akal gampang, mabok lah udah hilang akal itu. Cantikus. Aduh, masya Allah. Nah begitu. Ini kok biasa. Kalau di pembahasan tentang teologi ini biasa ini. Dia nggak termasuk kayak apa penghinaan agama gitu, nggak masuk ini. Ya biasa. Banyak yang saya udah research banyak tuh tentang tentang Kristen itu, tentang Nasrani. Minhum man fasarul ittihada bil intiba. Jadi sudahlah itu Nasrani ya. Kalau di sini Imam Sanusi masih banyak mengatakan Nasrani. Nah malah coba nih ya kita dengarkan ada perdebatan Syekh Fakhruddin Ar-Razi dengan rahibnya Nasrani. Dengan rahibnya Nasrani. Qala al-Imamul Fakhru nazartu ba'dha ahbarihim fawajadtuhu fi ghayatil bu'di minal ma'qul fa'allamtuhu qaidatan wahidatan minal ma'qul liunazirahu biha wa hiya anna dalila yalzamu min wujudihi wujudul madlul wa la yalzamu min adamid dalil adamul madlul ka hudusil alam masalan fa innahu dalilun ala wujudi maulana jalla wa azza fa yalzamu min wujudil hudusi wujudu madlulihi alladhi huwa wujudu maulana jalla wa azza. Nah ini panjang lah diobrolinya, saya singkatkan. Dulu itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi pernah dengar ada rahib cerdas. Ya kalau kita sekarang pendeta lah, ada pendeta cerdas. Ini pendeta cerdas. Biasanya akidah Kristen ini dia tidak bisa difahami, tapi oleh pendeta ini dia bisa dijelaskan dengan bagus. Nah, akhirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi penasaran, masa sih ada orang cerdas di Nasrani itu? itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu agak bingung gitu, agak bingung. Akhirnya penasaran, akhirnya didatengin. Nah, waktu dia datangin itu kira-kiranya begini, ya. Dari mana kamu mengetahui bahwa Isa itu adalah Tuhan? Nah, si rahib itu mengatakan, kalau sekarang kita tanya sama mayoritas orang-orang Nasrani, tatkala ditanya tahu dari mana kamu bahwa bahwa Isa itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Tuhan, mereka pasti akan menjawab dari Injil.
dari Bible. Mereka pasti menjawab seperti itu. Dan jawaban itu percuma karena kita nggak percaya sama Bible itu. Iya kan? Ya percuma ya kalau misalkan kayak kita ditanya sama orang ateis, kamu tahu dari mana Allah ada? Kita bilang dari Quran. Percuma nggak itu? Percuma, buat orang itu percuma karena nggak ilzam begitu. Makanya ada bahasa Al-Quran itu dia tidak akan bisa memaksa seseorang untuk percaya kepada apa yang dikatakan Al-Quran jika pada awalnya dia sudah tidak percaya sama Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita berdebat dia berfungsi sebagai penengah. Ya, kita berbeda pendapat tentang A dan B. Kemudian saya mengeluarkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa saya benar. Lah kita yang B ini sebagai orang Muslim dia harus mengakui bahwa saya benar. Karena dia dari awalnya adalah orang Muslim yang percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Lah kalau kita misalkan ngobrol sama orang Kristen, kita bawa ayat Al-Quran ya apa? Percuma. Pun percuma juga kita orang Kristen ngobrol sama kita bawanya Injil. Makanya orang zaman dulu itu kalau debat Islam sama Kristen, yang Islam nggak pernah bawa Quran, yang Kristen nggak pernah bawa Injil. Kenapa? Percuma. Makanya dua-duanya pasti pakai logika. Nah, tatkala ditanya orang Kristen ini, dari mana kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan? Si rahib ini berkata, saya tahu Yesus ini anak Tuhan karena dia bisa mengeluarkan keajaiban-keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit hanya dalam sekali usap? Hanya Tuhan. Dan itu ada di Isa, ada di Yesus. Maka Yesus adalah Tuhan. Nah, Syafruddin Ar-Razi berpikir seperti ini. Oh, beliau kan orang jenius luar biasa, Pak Haji. Syafruddin Ar-Razi ini kata siapa? Kata para ulama itu, beliau itu adalah salah satu dari 3 raksasa ulama. Yang mana tidak akan pernah ada ulama sekelas mereka setelah mereka. Yang pertama siapa? Yang pertama Al-Imam Al-Juwaini, yang kedua Al-Imam Al-Ghazali, yang ketiga Syafruddin Ar-Razi. Ini 3 orang ini raksasa para ulama nih. Ya. Nah, Syafruddin Ar-Razi itu tatkala dengar seperti itu, beliau langsung paham. Oh, ini berarti masuk bab dalil madlul. Ya, dalil madlul. Dalil madlul itu apa? Alamat dan yang dialamati. Ya, nah kita pahami dulu ini nih ya. Alamat dan yang dialamati. Jadi dalil madlul itu pasti 2 perkara yang berbeda. Kalau saya ini misalkan contoh seperti motor tuh. Motor saya itu adalah dalil kepada adanya saya. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu apakah ustadz itu ada atau enggak, ada 2 cara mengetahuinya. 1, lihat ustadznya secara langsung, atau 2, lihat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya ustadz. Dalam hal ini motor. Nah, maka motor ini dia jadi dalil, ustadznya jadi madlul. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, ustadz ada nggak? Cukup lihat motornya. Tatkala motornya kelihatan, yang kita lihat motor. Tapi kita langsung punya kesimpulan, ustadz ada. Berarti motor ini sebagai apa? Dalil kepada madlul. Nah, di dalam ilmu akal, di dalam ilmu logika, yang namanya dalil kepada madlul itu begini. Kalau dalilnya ada, madlulnya pasti ada. Dengan catatan jika dalil kepada madlulnya ini 100% hubungannya. Jadi dia tidak mungkin dia qat'i. Dia tidak mungkin terpisah begitu. Nah, tapi jika tidak ada dalil, tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Paham? Jika tidak ada dalil, tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Jadi dalil itu kepada madlul menunjukkan hanya dari sisi adanya saja. Jika ada dalil pasti ada madlul. Dan tidak mungkin ada dalil madlulnya tidak ada, tidak mungkin. Ya, tapi dengan catatan dia jika 100%. Contoh yang saya sebutkan tadi tidak 100%. Yang 100% itu memang agak susah. Yang 100% itu kalau di kita ya ini musamahah saja. Apa? Terbitnya matahari kepada siang. Terbitnya matahari kepada siang itu 100% sudah. Apakah siang itu terbitnya matahari? Bukan. Apakah terbitnya matahari itu siang? Bukan. Dia sesuatu yang lain.
Ya, jadi terbitnya matahari mengakibatkan kepada adanya siang. Berarti siang bukan terbit, bukan matahari, matahari bukan siang. Nah, kalau kita misalkan sekarang lagi di sini mau tahu sekarang siang atau tidak, apakah kita harus melihat matahari? Tidak. Nggak usah. Ya. Gimana caranya? Ya kita bisa lihat jendela, kalau dia terang berarti dia siang, atau kita melihat matahari berarti dia siang. Ada dua kemungkinan itu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu apakah ada matahari atau tidak? Pertanyaannya itu, apakah kita harus melihat kepada matahari? Tidak usah. Cukup kita buka jendela, kita lihat terang berarti matahari ada. Dan itu hubungannya 100% tuh. Ya, 100%. Makanya jika si dalil ini ada, mustahil madlul tidak ada. Tapi jika tidak ada dalil, belum tentu madlul tidak ada. Nah, kalau misalkan sekarang gelap, belum tentu matahari nggak ada. Karena bisa jadi tertutup awan misalkan, gerhana misalkan begitu, dan lain sebagainya. Nah, si jawaban rahib tadi, dia itu mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, yang ajaib yang dikeluarkan oleh siapa? Nabi Isa tadi, itu adalah dalil kepada ketuhanan. Iya kan? Tahu dari mana kamu bahwa Isa ini Tuhan? Karena dia mengeluarkan keanehan-keanehan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Berarti keanehan-keanehan ini sebagai dalil kepada ketuhanan, kan begitu? Betul ya? Nah, tadi menurut logika tadi, jika ada dalil maka pasti ada madlul. Jika tidak ada dalil, belum ada madlul. Maka Safaruddin Ar-Razi bilang seperti ini. Oke, kalau kamu beristidlal kepada ketuhanan Yesus seperti itu, saya tanya, apakah Musa itu Tuhan atau bukan? Dia bilang bukan. Karena Nasrani tidak menganggap Nabi Musa sebagai Tuhan. Nah, kata Safaruddin Ar-Razi, kenapa kamu mengatakan Musa itu bukan Tuhan? Padahal dari Musa pun keluar keanehan. Bukankah orang Nasrani ini percaya bahwa Musa itu membelah lautan? Siapa yang bisa membelah lautan? Hanya Tuhan. Bukankah orang Nasrani percaya bahwa Musa itu menghidupkan orang yang sudah mati? Percaya juga. Kan pernah kan Nabi Musa menghidupkan orang yang sudah mati itu? Iya kan? Yang waktu dipukul pakai lidahnya sapi itu. Nah, itu kan menghidupkan orang mati juga. Kenapa sekarang kamu berdalil kepada adanya ketuhanan di dalam diri Isa dengan keanehan-keanehan yang dia lakukan, tapi kamu tidak mengakui Musa sebagai Tuhan? Dan kalau sekarang saya mengatakan saya Tuhan, kamu percaya nggak? Dia bilang nggak percaya. Kenapa? Nggak ada buktinya. Kan kalau nggak ada dalil, belum tentu ada madlul. Bisa jadi saya ini Tuhan, tapi tidak ada dalilnya. Kata Safaruddin Ar-Razi itu. Makanya bingung, orang Nasrani ini bingung dia langsung bingung. Kalau kita dari awal yang namanya jisim mustahil Tuhan. Jadi udah punya istidlal yang lain lagi begitu. Nah, jadi kalau jalan berpikirnya itu dia lurus. Kalau jalan berpikirnya lurus, tatkala ada dalil pasti ada madlul. Jika keanehan-keanehan yang keluar dari diri para rasul ini menjadi dalil kepada ketuhanannya rasul, maka semua yang melakukan keanehan ini harus dianggap sebagai Tuhan. Itu masih mending daripada cuman nganggap Yesus sebagai Tuhan. Lebih mending nganggap semua rasul sebagai Tuhan, itu lebih mending itu. Iya. Jadi kalau gitu ya cuman karena seneng aja gitu. Karena cuman seneng aja. Begitu. Nah, kemudian jahiliyah nanti ada ya. Kemudian nanti ada kenapa ada penyembah Tuhan. Dan banyak lah. Ini saya lewat aja dulu ya. Nah, ada syirkul agrod. Nah, ini agak penting, bukan agak penting, ini penting.
Syirkul aghrad. Nah, syirkul aghrad itu nanti akhirnya apa? Jadi kan syirik itu kemarin ada berapa? Ada 6. 1 syirkul istiqlal, 2 syirkul tab'id, 3 syirkul takrib, 4 syirkul taklid, 5 syirkul asbab, 6 syirkul aghrad. Nah, kita bahas dulu syirkul aghrad apa syirkul asbab. Syirkul asbab dulu lah. Ya, ini banyak terjadi soalnya. Nah, apa syirkul asbab itu? Wa amma syirkul asbabil adiyah fasababuhu amal basirah wal ightiraru bima zahara lil hissi min iqtirani haditsin bi haditsin wa dawranihi ma'hu. Jadi syirkul asbab itu sudah tahu kita semua, kalau kita ini mengiktikadi bahwa ada sesuatu yang dia itu bisa membuat efek selain Allah. Nah, itu dia sudah musyrik. Dan musyriknya masuk musyrik apa? Musyrik asbab. Jadi musyrik asbab itu kalau ditanya ini sebabnya apa? Nah, kenapa? Ini kan tadinya tidak ada nih, sesuatu ini tadinya tidak ada. Kemudian jadi ada, ditanya sebabnya apa? Kemudian kita meyakini ada sebab selain Allah. Nah, itu namanya syirkul asbab. Nih orang misalkan ya, tadinya kan nggak ada sakit, jadi ada sakit. Terus ditanya, kamu sakit kenapa? Oh, karena tadi makan bakso misalkan. Nah, itu sudah syirkul asbab itu. Itu sudah syirkul asbab. Kamu kenapa? Oh, kenyang. Kok kenyang? Habis makan. Jadi makan itu sebagai penyebab adanya kenyang. Itu syirkul asbab. Itu syirkul asbab. Nah, yang jadi syirkul asbab bukan perkataannya, tapi i'tiqadnya. Ya, jika dia mengiktikadi bahwa makan bakso itulah yang menjadikannya kenyang, maka dia musyrik. Jenis musyriknya namanya musyrik asbab. Jika dia mempunyai i'tikad bahwa makan pedas tadi yang bikin dia sakit perut, maka dia syirkul asbab. Yang jadi syirik bukan pada perkataannya, tapi pada i'tikadnya. Nah, maka i'tikad yang benar itu tadinya kan kenyang nggak ada nih, terus kenyang jadi ada. Siapa yang mengakibatkan adanya kenyang ini? Allah. Nah, itu ke Allah tuh nanti. Ya, adanya kenyang, adanya sakit, adanya sehat, adanya bahagia, adanya sedih, semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil haqiqah. Maka jika ada yang punya i'tiqad itu selain Allah, maka dia syirik. Nah, Imam Sanusi membahas sedikit kenapa kok ada sampai orang itu punya i'tiqad seperti itu. Dan jangan-jangan kita semua ini pernah masuk. Ya. Dalam i'tiqad yang ini pernah masuk dalam i'tiqad bahwa yang menjadikan kenyang itu makanan, yang bikin bahagia itu banyak duit gitu. Nah, kenapa kok kita itu bisa sampai terjerumus ke sana? Karena kita itu suka menghukumi sesuatu karena runtutan kejadian. Karena runtutan kejadian kita menghukumi runtutan sebelumnya sebagai penyebab kepada apa yang terjadi setelahnya. Ya, coba nih kalau misalkan kita main piano itu kan ada tutsnya ya, do re mi fa sol la si do. Coba apa yang menjadikan re, suara re ini berbunyi? Dipijit kan. Orang tuh kalau misalkan dia nggak melihat pijitan itu, dia akan mengatakan yang menjadi sebab itu bunyinya do. Karena do berbunyi, maka re berbunyi. Padahal itu hanya rentetan kejadian saja. Setelah do, kemudian re. Bukan do yang menjadikan adanya re. Yang menjadikan adanya do, re, mi itu berbunyi, itu gerakan tangan kita. Ya. Nah, orang itu kalau misalkan gak ngelihat gerakan tangannya, dia akan punya kesimpulan bahwa yang menjadikan adanya bunyi nada re itu bunyi nada do. Paham nggak tuh? Nada setelah do. Nada setelah do. Jadi do ini yang menjadikan adanya suara re. Padahal yang mengadakan suara re itu apa tadi? Nah, pijitan piano. Yang mana kalau kita ini melihat dengan cara akal, sebetulnya bukan pijitan piano yang mengadakan itu, Allah begitu.
Karena itu pun hanya rentetan kejadian saja. Setelah setelah menggerakkan jari, keluarlah suara itu. Padahal yang mengadakan suara itu hakikatnya Allah. Jadi gara-gara kita itu tidak berpikir. Pendek akal kotan. Kita ini suka suka terlalu cepat menghukumi sesuatu begitu. Yang mana itu pada hakikatnya adalah rentetan kejadian, kita menganggap itu sebagai penyebab kejadian itu. Nah itu musyrik. Musyriknya musyrik apa? Musyrik asbab. Ustadz kalau ngomong boleh, kalau ngomong mah boleh, kalau ngomong gitu. Ya kan kalau semua dijawab ya sama Allah tuh ya kan gak enak juga. Udah gak usah nanya, gak usah ngobrol lah ya. Kalau semua perkara itu dijawabnya karena Allah begitu, gak usah ngobrol udah. Ya udah. Kenapa kenyang? Karena Allah. Kamu kenapa kok ngantuk? Karena Allah. Oh baru dah gak usah ngobrol kalau kayak gitu. Jadi kalau ngobrol itu, makanya nanti kalau orang itu udah bilang karena Allah, udah nggak mau ngobrol. Udah ngobrol, udah biarin aja, udah nggak mau ngobrol itu. Nah, syirik yang keenam itu namanya syirkul aghrad. Wa amma syirkul aghrad huwa al-amalul ma'muru bihi min wajibin wa mandubin wa tarki muharramin wa makruhin li ghairi imtithali amri maulana jalla wa azza. Mudahnya seperti ini syirkul aghrad itu. Kita ini memiliki kegiatan sehari-hari yang mana kegiatan sehari-hari itu kita kerjakan karena ada perintah dari Allah. Ya, contoh seperti apa? Seperti sholat. Seperti kalau kita suka sedekah seperti sedekah, kalau kita suka puasa kita seperti puasa. Nah, kenapa kok kita menahan makan dan minum? Karena ada perintahnya kan begitu. Kenapa kita kok sholat menghadap kiblat, sujud sampai 8 kali begitu setelah zawalnya matahari? Karena ada perintahnya. Nah, jika seseorang ini mengerjakan sesuatu yang ada perintahnya dari Allah, kemudian di dalam hatinya dia mengerjakan itu sambil melirik pandangan orang lain kepada dirinya, itulah syirkul aghrad. Itulah syirkul aghrad. Nah, jadi mengerjakan perintah Allah sambil ingin dilirik oleh orang lain. Nah, sambil ingin diliriknya ini adalah syirkul aghrad. Apalagi kalau cuman pengen dilihat. Sambil ingin dilihat loh, itu sudah syirkul aghrad. Apalagi kalau cuman ingin dilihat. Nah, makanya nanti ada beberapa perkara ini yang banyaknya nanti di YouTube ada tuh Az-Zawajir. Ya, itu bisa dilihat bab tentang riya. Itu menjelaskan riya itu panjang sekali. Intinya apa? Intinya di dalam mengerjakan perintah Allah itu hanya boleh ada satu maksud. Maksud apa? Maksud mengerjakan perintah. Sudah itu aja. Ya, maksud mengerjakan perintah. Dan ini masih makom bawah sebetulnya. Belum makom tinggi-tinggi amat. Ya, cuman kalau kita mau ngejar makom tingginya susah. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa kamu sholat, ya mengerjakan perintah. Dan itu memang harus murni di dalam diri. Tatkala kita mengerjakan sholat, itu hanya ingin mengerjakan perintah. Dan tatkala kita menjauhi larangan, itu pun baru bisa ada nilainya di sisi Allah jika kita itu menjauhi hal itu karena menjauhi larangan. Contoh misalkan judi nih, ditanya kenapa nggak judi? Nggak punya duit. Nah itu bukan karena Allah, itu bukan menjauhi larangan. Ya, tapi kalau misalkan kenapa kamu nggak judi? Ya saya takut sama Allah. Ada larangannya. Nah itu baru dia ibadah. Nah, walau ahdara fi dhinhi infirad al maula jalla wa azza bi khalqi jami'il kainati bila wasitatin wal athani li kulli masyahuman. Ya sudahlah. Nah, jadi kalau kata siapa? Imam Sanusi, kira-kiranya itu kenapa kita ini kok suka ada syirkul aghrad? Itu karena kita suka lupa akan ketauhidannya Allah, bahwa yang bisa memberi manfaat hanya Allah dan yang bisa memberi madarat pun hanya Allah. Tatkala kita sedang lupa kepada hal itu, maka kita ingin dilihat sama makhluk.
Karena kita lupa yang bisa memberi manfaat hanya Allah, yang bisa memberi madarat hanya Allah. Kalau kita tahu yang bisa memberi manfaat hanya Allah dan yang bisa memberi madarat hanya Allah, untuk apa kita ini ingin dilihat sama orang lain, sama manusia? Nah, itulah 6 macam syirik. Nah, ini sebentar lagi. Hukumnya apa? Hukum 4 syirik ini. Apakah orang yang masuk ke dalam, bukan 46 ya, 6 syirik nih. Hukum orang yang masuk kepada salah satu jenis kemusyrikan ini, itu hukumnya apa? Apakah dia kafir atau tidak? Nah, disebutkan wa hukmul arba'atil uwal al kufru bil ijma'. Hukum orang yang masuk ke dalam musyrik yang 4 pertama itu kafir dengan ijma'. Syirik mana tuh? Istiqlal, tab'id, takrib, taklid. Yang 4 ini kafir bil ijma'. Jika ini dibawa sampai mati, maka dia tidak akan keluar dari api neraka. Hukum yang ke-6, syirik apa yang ke-6? Syirkul aghrad, itu maksiat saja, tidak kafir. Jadi dia hanya tidak mendapatkan pahala saja, tapi dia tidak kafir. Dan dia bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi dia juga berdosa. Dapat siksa kalau tidak diampuni begitu. Kalau diampuni ya enggak. Jadi kalau sholat karena orang itu, dia bukan hanya enggak dapat pahala sholat, tapi dia juga disiksa karena sholatnya itu. Nah, kalau ingin dilihat orang. Nah, hukum yang kelima nih yang jadi masalah. Apa yang kelima tuh? Asbab. Yang mana asbab tadi itu? Yang mana? Yang tadi makan. Nah, yang makan kenyangnya itu ya. Api membakar. Nah, yang kelima ini dia ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Faman qala fil asbabil adiyati innaha tu'athiru bi tab'iha faqad hukiyal ijma'u ala kufrih. Barang siapa yang dia itu berkata pada sebab-sebab adi bahwa dia itu memberi efek karena tabiatnya, maka ijma' menghukumi bahwa dia itu kafir. Maksudnya bagaimana? Nah, kita tanya orang nih, kenapa api terbakar? Kenapa api terbakar? Kenapa pohon terbakar? Dia jawab karena api. Nah, ini kan pembicaraan nih. Ya, kita bilang, ini hakikatnya api yang membakar. Terus dia bilang, emang api yang membakar? Dia bilang begitu. Jadi itikadnya tuh memang apinya itu yang membakar. Terus kita bilang, kenapa api itu membakar? Ya karena yang punya kekuatan membakar itu api. Yang punya kekuatan membakar itu api. Karena tabiatnya api itu membakar. Nah, apalagi kalau ditambah, Allah pun kalau mau membakar harus pakai api. Apalagi kalau ditambah itu sudah kafir sudah. Ya. Sama. Jadi kalau ini i'tiqad dibawa sampai mati, dia tidak akan keluar dari api neraka. Nah, Allah juga tuh lamun rek mere wareg ka urang mere dahareun heula, itu langsung urang ujug-ujug wareg. Nah, gitu. Itu udah kafir itu. Ya, itu sudah kafir. Wa man qala innaha tu'athiru bi quwwatin auda'ahallahu ta'ala fiha fa huwa fasiqun mubtadi'un. Nah, jika ditanya, apa nih yang membakar? Api. Kenapa api itu membakar? Ya karena Allah ngasih kekuatan sama api untuk membakar. Nah, itu jawabannya. Kalau yang tadi itu, si api ini dia membakar dengan dirinya. Sehingga kalaupun Allah mau membakar harus pakai api. Ya. Itu kafir sudah. Kalau ini enggak. Kalau ini gini, api ini dia membakar karena dirinya. Tapi si api ini kalau kekuatan membakarnya dicabut sama Allah, dia enggak bisa membakar. Tapi karena si apinya ini diberi kekuatan membakar oleh Allah, maka api ini membakar. Nah, yang berkata seperti itu dia tidak kafir. Cuman dia ahlul bid'ah. Apa maksudnya ahlul bid'ah? Selama i'tiqad itu ada di dalam hatinya, maka selama itu dia berdosa. Jadi dia mah asal bangun aja udah langsung kena dosa. Ya? Ahlul bid'ah itu.
kenapa kamu sembuh? Wah, saya minum obat kemarin. Loh, yang bikin kamu sembuh itu siapa? Ya Allah lewat obat. Allah lewat obat. Allah menyimpan kekuatan menyembuhkan di dalam obat. Ya kalau nggak pakai obat itu saya nggak bakalan sembuh. Nah itu kalau kayak gitu itu mubtadi'ah. Kafir. Ya, enggak kafir itu. Enggak, ahli bid'ah. Selama i'tiqadnya itu ada di dalam hatinya, maka selama dia bangun dia berdosa. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dia dosa. Kalau i'tiqadnya itu disimpan selama 20 tahun, 20 tahun itu dia dosa terus tuh. Nauzubillah min. Maka dia fasik mubtadi'. Wa fi kufrihi qaulani. Di dalam kekafirannya ada dua qaul. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia tidak kafir. Masih ada orang yang bilang dia kafir gitu. Makanya hati-hati i'tiqad seperti ini. Dan ini sering kita dengar dari orang-orang awam itu. Mereka suka bilang kayak gitu. Oh, ini kan dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Dan kita tanya i'tiqad ini yang memberikan efeknya apa? Biasanya itu kenanya ke makhluk. Ya kalau seperti itu dia ahli bid'ah. Masih ada ulama yang mengatakan dia kafir. Nah, ini selesai dulu sampai sini ya. Sarah muqaddimat. Insyaallah nanti dilanjutkan ke hikam. Ada pertanyaan? Gimana Pak Ustadz, mau tanya ini, kalau kayak ngobrol sederhana aja, apa itu masuk ke hukum yang kafir sama Ngobrol sederhana gimana? ya kayak iya kan kita makan tuh bikin kenyang gitu. Kalau cuman obrolan enggak? Kalau cuma obrolan enggak. Ini i'tiqad. Jadi i'tiqad di dalam hati itu kan lah itu. Dan itu i'tiqadnya seperti itu. Kalau enggak makan itu kita lapar. Dan i'tiqadnya seperti itu. Padahal minum juga kenyang ya. Lihat mantannya udah kenyang aja. Padahal lihat mantan aja udah kenyang gitu. Jadi kalau misalkan i'tiqad itu kan di dalam hati kan? I'tiqad itu di dalam hati. Ya maksudnya kalau lagi bercanda apa? Enggak kena. Enggak. Kalau pembicaraan itu aman dia. Aman. Yang penting i'tiqad tidak seperti itu. Lagi pertanyaan? Enggak ada. Ya sudah, sesi ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin.